Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren. Dan kita kali ini akan kembali mengomentari video dari Wismas itu yang berjudul klarifikasi langsung kepala sekolah, tidak ada diskriminasi di SMA 2 Depok ya. Seperti kita tahu ya, kemarin tuh Luis buat video fitnah ya, fitnah terhadap sekolah SMA 2 Depok yang dia tuduhkan ya, difitnah dia bahwa sekolah itu melakukan diskriminasi ya kepada guru dan murid Kristen yang hendak ibadah gitu. Nah, ini memang terbukti fitnah, makanya Luis itu ya saya nggak tahu nih ini apakah dia malu apa tidak kan itu kan, karena saya nggak pernah guys, kalau saya nggak pernah mau buat video fitnah itu kan, karena itu memalukan sekali. Orang kan begitu dengar berita itu ya, masa tuh baru dengar dari sepihak, ya jangan buat video dulu harusnya kan, jangan buat konten dulu, harusnya tunggu dulu. Kan harus kita tuh ya harus tunggu dari kedua belah pihak. Bahkan kalau perlu dari pihak kompeten yang penengah, misalnya kayak Departemen Agama gitu kan, atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Jadi lengkap lah kronologinya. Jangan dengar sepihak. Sementara kemarin dia buat video tentang ayah Brigadir J itu WA dengan chat WA dengan Pendeta Gilbert ya, yang mana Pendeta Gilbert ini secara sepihak dia membela Putri hanya karena dia mendengar pembelaan Putri ya, bahwa dia mengaku perkosa, lalu dia mempercaya saja. Jadi itu adalah kepercayaan sepihak tanpa dia mendengarkan dari saksi-saksi atau bukti-bukti seluruhnya. Orang kan harusnya tunggu dulu ya, ada saksi-saksi seperti misalnya kayak dari sangka gitu kan, atau saksi-saksi dari kayak pembantu ya kan, asisten rumah tangga di situ. Jadi bukti juga dia harus tunggu sampai persidangan dipersidangkan. Jadi kesimpulannya tuh akan lebih objektif gitu kan. Jadi lengkap. Jadi lengkap dan menyeluruh gitu, sehingga kesimpulannya akan lebih bijaksana dibandingkan kalau dengar sepihak. Nah, itu bisa buat video seperti itu ya, meskipun tidak di komentarinya saya wakili ya, saya mewakili dia karena dia nggak pandai ngomong kayak gitu-gituan kan. Padahal seharusnya dia katakan harusnya begini gitu kan. Jadi nggak hanya tayangkan video tanpa narasi gitu kan, tanpa narasi dia. Nah, dia buat video seperti itu ya, saya nggak tahu dia paham apa tidak soal itu, tapi kalau dia tayangkan video kritik terhadap Pendeta Gilbert itu, harusnya tahu kalau nggak bijaksana kalau kita hanya dengarkan pendapat sepihak. Nah, seperti kemarin itu kan dia hanya dengar pendapat sepihak dari guru pembimbing agama Kristen itu, mendengarkan dari pihak sekolah atau lagi dari pihak Departemen Agama gitu kan, atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dia melakukan hal yang dia kritik sendiri di videonya gitu kan. Nah, dan itu bukan hanya salah satunya video yang dia tuh memfitnah, tapi banyak sekali videonya memfitnah yang itu sudah saya buktikan di video-video saya yang komentar dia gitu kan. Jadi memang ini spesifiknya guys masuk dangkal, konklusinya nggak ada gitu. Jadi begitu dengar sesuatu langsung dituduhkannya fitnah, memfitnah gitu kan, dan nuduh orang itu bohong, nipu-nipu dan segala macam. Padahal dia belum dengan tidak bisa menyimpulkan dengan cepat gitu ya kan. Nah, dan saya buktikan itu memang salah. Bahkan dia salah paham dengan apa yang orang omongkan gitu kan. Ustadz itu ngomong apa, dia nangkapnya apa. Jadi hal seperti itu guys. Jadi ini terbukti. Yang terbukti jelas ini dia menghapus videonya. Saya lihat video dia yang itu nggak ada lagi. Tapi untungnya saya kan komentari video yang itu, sehingga walaupun dia menghapus video itu, detail-detailnya ada sama saya. Memang saya tidak menyimpan video mentahnya, tapi kan dengan saya komentari dia itu kan lengkap, bahkan ada video mentahnya ditambah dengan komentar saya. Nah, Anda bisa nonton video itu ya, meskipun Luis menghapusnya, tapi untungnya sudah saya komentari duluan. Nah, di situ terbukti Luis itu memang fitnah. Dan sekarang dia saya nggak tahu apakah dia ini mau minta maaf atau tidak. Yang penting kita dengarkan dulu si video guys ya. Mudah-mudahan dia dengan hal ini ya tobat dan lain kali tidak seperti itu lagi. Jadi jangan begitu mendengar ini langsung disimpulkan, itu nggak bijak guys ya. Hanya dengar info dari sepihak lalu dia menyimpulkan, itu sama sekali tidak bijak guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Jadi beberapa hari yang lalu saya buat video reaction tentang adanya diskriminasi dari SMA Negeri 2 Depok, yang mana murid-murid yang
masih menggunakan kata adanya, ya. Harusnya dia menggunakan kata dugaan. Adanya dugaan diskriminasi, bukan adanya. Kalau adanya itu berarti memang ada gitu, guys. Paham ya? Dugaan. Ya, dugaan. Makanya saya katakan ini kemarin tuh video fitnah, dan sekarang ini dia tidak memakai kata dugaan lagi, gitu kan? Jadi kalau betul, kalau ngomongnya adanya, berarti itu berarti bukan dugaan lagi, udah di fix dikatakannya itu ada gitu loh, guys. Itu fatal di situ ya. Jadi nggak belajar dari kesalahan yang lalu-lalu. Soalnya kan dia mengatakan dugaan diskriminasi, bukan adanya diskriminasi. Kristen, di mana ada ekskul rohani Kristen, itu mereka dilarang. Pada waktu itu saya mengatakan seperti itu, dan mereka tidak bisa menggunakan ruangan yang sebelumnya di murti serbaguna, di ruangan serbaguna, dan kemudian karena mereka nggak bisa, kemudian mereka pindah di lorong-lorong seperti itu. Dan ternyata apa yang saya sampaikan pada waktu itu yang merujuk kepada satu berita yang dipublis secara nasional, ternyata ada klarifikasi langsung dari sekolah tersebut. Dan ini memang bagus ya, karena begini. Ya, berita itu kan masih sepihak, ya kan? Belum ada. Pokoknya kan kalau berita itu, kalau ada berita sepihak itu ya kita tunggu dulu. Pasti nanti ada berita klarifikasinya, bahkan berita dari pengecekan dari lembaga yang berwenang. Jadi nggak bisa Anda buat konten dengan sepihak itu, nggak bisa. Makanya jangan terlalu cepat menyimpulkan sehingga kena batunya sendiri kan. Akhirnya dia harus hapus video itu ya, karena itu memang video fitnah gitu. Tapi sekarang pun dia masih gunakan kata adanya, bukannya dugaan diskriminasi, tapi adanya diskriminasi. Berarti kan dia masih juga ngeyel gitu, guys. Soalnya memakai kata-kata bukan adanya diskriminasi, tapi dugaan diskriminasi. Suatu yang memang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian ketika diklarifikasi, ini sangat bagus supaya kebenarannya itu nyata dan jelas. Nah, teman-teman yang terkasih, pada waktu saya membuat video itu tentunya tujuan saya adalah membantu jika memang sebenarnya bukan begitu. Video berita klarifikasinya akan keluar, cuma lu sih nggak sabaran ya. Tipe orang kayak dia ini memang gitu, guys ya. Begitu mendengar suatu bukannya menunggu ya dari kedua belah pihak gitu kan. Lalu ada perlu sampai tim penengah atau tim pengecek, langsung dia buat konten. Itu memang begitu gaya dia, memang gitu, guys. Gaya itu memang gampang sekali nuduh orang, gampang kali fitnah orang ya. Belum dicek betul-betul, belum tabayun, belum cross check segala macam, langsung katakan itu diskriminasi, itu begini begitu. Itu fatal di situ, guys ya. Memang itu nggak membantu, sama sekali nggak membantu ya. Yang dilakukan itu adalah bukan membantu saudaranya. Anda tahu apa yang terjadi jadinya ya? Jadinya adalah perpecahan ya. Orang-orang Kristen ya, teman-teman kita Kristiani yang telanjur percaya sama Louis ya, kalau sempat mereka emosi gimana ya kan? Nah, bisa jadi mungkin di daerah mereka buat hal yang sama, padahal nggak seperti itu kan. Nah, jadi intinya adalah hindari perpecahan ya, sabar, tunggu klarifikasi dari kedua belah pihak dan tunggu tim pengecek. Jangan langsung aja, karena ini memancing kekeruhan, guys. Belum ada berita itu lengkap ya, baru sepotong diterima di sepihak langsung dikontenkan dia. Di situ fatal lagi. Jadi dia sama sekali nggak membantu, tapi justru memperkeruh suasana, ya kan? Kalau membantu itu ya, kalau dia begitu dengar ya, dia dengar nih berita itu dari sepihak, dia harusnya hubungi pihak sekolah. Ini sampai pihak sekolah yang hubungi dia kan untuk klarifikasi. Harusnya dia yang hubungi pihak sekolah, karena dia kan hendak membantu. Nah, membantu untuk apa? Fasilitasi. Jadi harusnya dia yang bergerak, bukan pihak sekolah yang mengklarifikasi ke dia. Gitu loh, guys ya. Jadi kasihan sekolahnya gitu kan. Udahlah di fitnah ya kan. Harus mereka pula yang klarifikasi ke Louis. Harusnya Louis yang tanya gitu kan. Bapak Ibu kepala sekolah atau guru sekolah ini Semandua Depok, saya mau nanya, benar nggak berita di koran ini? Nah, kalau misalnya salah, saya kan bantu bahkan buat videonya kan, video untuk katakan yang sebenarnya, karena kita kan perlu video itu video kebenaran. Apapun terjadi, walaupun pahit ya, walaupun itu ternyata membantah saudara sendiri ya yang salah paham, ya itu bagus, dia menjadinya pengen kebenaran gitu. Atau misalnya kalau itu terbukti benar diskriminasi ya, dia kan bisa ngomong dengan pihak sekolah, sebaiknya bapak jangan begitu ya kan,
karena menurut saya dunia pendidikan terus ini gitu harusnya kan, itu membantu, itu saya cuma jempol kalau itu membantu sekali. Tapi tanpa menghubungi pihak sekolah atau minimal menunggu berita selanjutnya, langsung dia bikin konten, itu kan itu adalah konten yang tidak kredibel gitu, konten yang main gasak aja guys, istilahnya itu konten yang terlalu cepat, terlalu dangkal, prematur, akhirnya terbukti fitnah gitu kan, sehingga dia harus menarik videonya dari peredaran. Kalau saya itu terjadi guys, saya malu guys, saya malu sekali, karena itu terbukti kalau kita tidak bijak gitu kan, dan terbukti kita tuh memang suka fitnah gitu guys ya kan. Jadi ya itulah, tanpa tabayun ya, tanpa tunggu berita lengkap, langsung melakukan tuduhan ini dan itu. Anak-anak di sana mengalami diskriminasi, dan supaya semuanya itu didengar oleh... Tuh kan, masih lagi menggunakan kata-kata anak-anak sana mengalami diskriminasi. Dugaan diskriminasi, Luis, paham nggak? Dugaan. Anda seharusnya menduga ya. Menduga, waktu itu menduga, bukan langsung menfitnah adanya diskriminasi. Itu aja udah salah ya kan? Ini orang nggak pandai ngomong tuh gimana guys? Coba ada komentar ya di bawah. Soalnya kan kata-kata yang digunakan adalah dugaan diskriminasi pada waktu itu harusnya. Dan sekarang sudah terbukti tidak ada. Ya, soalnya dia tetap menggunakan dugaan diskriminasi karena ngomong tentang yang waktu lampau itu gitu loh. Ini langsung katanya ada diskriminasi. Berarti ini kan masih jatuhnya fitnah itu guys. Padahal udah diklarifikasi masih juga dikatakannya adanya diskriminasi. Ini sangat sayangkan sekali ya. Ini dia nggak paham dia sepertinya dengan apa yang dikatakannya ini. Kalayak umum, karena kejadian demikian ini sering dan terulang di seluruh Indonesia ini, dan kasus ini bukan pertama kali terjadi. Sering dan berulang ya, sering dan berulang. Kasus ini sering dan berulang. Ini aja Anda salah. Gimana dengan sebelumnya coba? Ya kan? Nah, apakah Anda sebagai penontonnya Luis Pasito ini percaya dengan kata-kata dia bahwa sering terjadi? Ini aja dia salah fatal kayak gitu kan? Ya, jadi selama ini dugaan kita bahwa konten-konten dia itu adalah konten-konten dangkal, konten-konten yang terlalu cepat, konten-konten prematur, yang belum mendapatkan berita lengkap, ya, masih dari sepihak langsung dibikinkan konten dan langsung tuduh sana sini gitu guys. Nah, jadi dia ini reputasinya sudah rusak guys ya. Ingat, ada pepatah ya, gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga. Nah, jadi jangan karena satu kesalahan merusak semuanya, tapi itu faktanya ya. Ya, dan sebenarnya yang lain-lain itu sudah saya buktikan bahwa metodologinya adalah dangkal, prematur ya. Bahkan dia salah tangkap dengan apa yang orang ucapkan. Orang ngomong A, dia tangkapnya B, sehingga dengan gampang dia menuduh-nuduh ini itu, padahal dia hanya salah tangkap dengan apa yang orang ucapkan, atau bahkan dia salah paham dengan apa orang ucapkan gitu loh guys. Jadi dia ini nggak belajar dari pengalaman ya. Dan jujur di mata saya kredibilitasnya nggak ada. Kredibilitas saya cuma menilai dia ini adalah hanya tukang fitnah gitu kan, tukang tipu. Yang yang hanya menyimpulkan sesuatu secara dangkal, tanpa data yang lengkap, tanpa data yang meyakinkan, ya kan, tanpa data yang komprehensif ya, langsung kayak ini contohnya salah satunya kan. Dan juga banyak contoh lain di video saya sebelumnya, saya bisa nonton ya dan nilai sendiri. Hanya dengan pendapat satu pihak langsung mengatakan ini itu, padahal kan nggak begitu metodologinya ya. Di sisi lain kayak dia bahas berita Gilbert yang sepihak mengakui bahwa putri diperkosa ya, hanya karena dengan pendapat putri, kesaksian putri, tapi di yang lain, nah itu aja dia kritik itu harus ya kan, di video yang waktu dia tayangkan itu. Tapi dia anggaplah dia tuh menurut saya dia paham guys, ketika dia memposting video itu dia paham kesan berita Gilbert itu, dia paham di mana. Tapi dia justru melakukan kesalahan yang sama gitu kan di video dia yang pusat kemarin. Nah, apalagi di video sebelumnya juga seperti itu. Ya, dia tidak ada tabayun ke ustadz-ustadz yang difitnahnya itu atau menunggu berita lengkap dan segala macam, hanya melihat ya lalu menyimpulkan. Padahal kalau kita bahas waktu itu, kita komentari, memang terbukti dia tuh salah tangkap dengan apa orang bilang, ya, salah paham. Orang ngomong A, dia dengarnya B atau tangkapnya B. Nah, itu yang masalah di situ guys. Jadi dia tuh nggak punya kemampuan untuk menangkap apa yang orang bicarakan atau memahami apa yang orang bicarakan guys. Lalu
ternyata ada klarifikasi langsung dari sekolah tersebut yang mengatakan bahwa tidak benar adanya diskriminasi di SMA Negeri 2 Depok. Dan saya langsung di-chatting oleh wakil kepala sekolah yang mana beliau menghubungi langsung via email. Ya, ini adalah klarifikasi langsung dari SMA Negeri 2 Depok, yang mana dari Pak Asep Panji ya, dikatakan kepada yang terhormat Bapak Luis Prasetyo di tempat. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kalau saya nggak ada istilah dengan hormat, guys. Untuk apa orang-orang tukang fitnah ini dihormati kan? Nggak perlu dihormati, ya kan? Udah syukur nih Luis nggak dilaporin sama pihak sekolah ya. Syukur kali dia. Pihak sekolah masih baik hati. Padahal ya kita kasihan sama pihak sekolah SMA 2 Depok udah difitnah ya kan, mereka pula yang harus menyebut orang yang memfitnah dengan sapaan hormat. Ini kan absurd guys ya, absurd guys. Bukan salahnya pihak sekolah, salahnya orang-orang kayak lu sini ya kan. Ada bener dia udah fitnah, nggak ada hukumannya, lalu dia di salam hormat lagi. Ini kan luar biasa gitu, absurdnya gitu kan. Dan dia pun tidak nyadar lagi kan, masih juga ngomong kayak itu adanya diskriminasi. Orang kan kalau nggak menggunakan kata dugaan diskriminasi harusnya kan. Nah, itu lagi absurdnya di situ, tak absurdnya. Untuk kita semuanya, sehubungan dengan konten Bapak pada video yang terlampir di sini ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Diantaranya adalah kronologi kejadian sebenarnya yang terjadi dari foto tersebut adalah sebagai berikut terlampir. Nanti saya akan bahas yang terlampir di sini. Bahwa kehidupan toleransi di sekolah kami baik-baik saja dan tidak ada permasalahan apapun. Bapak bisa cek ke siswa-siswi di sini. Ketiga, bahwa informasi di YouTube tersebut sangat menyakiti kami yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah karena imbas. Menyakiti guys, pihak sekolah masa tersakiti. Luisnya harusnya minta maaf, tapi dia masih gunakan kata adanya diskriminasi tadi kan. Ini parah guys. Soalnya di awal dia minta maaf harusnya gitu kan. Saya minta maaf ya, saya Luis Prasetyo. Saya minta maaf atas konten saya kemarin ya, telah membuat kisruh gitu kan, udah salah paham, udah fitnah ya. Saya akui saya terlalu dangkal dalam membuat konten ya. Saya hanya mendengarkan keterangan sepihak yang itu sebenarnya salah. Yang mana saya sebelumnya itu saya mengkritik dari Pendeta Gilbert di konten saya bahwa beliau itu juga percaya sepihak kepada putri yang ngaku diperkosa. Padahal kan harusnya nunggu berita lanjut ya, seperti keterangan saksi, bukti-bukti yang ada, lalu bagaimana hakim menilai, harusnya tunggu itu. Tapi kan tidak. Jadi intinya adalah saya ngaku salah dan saya berjanji tidak akan ulangi lagi. Gitu harusnya guys ya kan. Nah, di awal tadi harusnya tuh. Nah, tapi ini kan kita belum ada dengar, tapi nggak tahu kalau nanti mungkin dia minta maaf gitu kan. Tapi kita lihat aja nih guys. Banyak yang berpendapat miring tentang sekolah kami. 4. Semua klarifikasi telah kami sampaikan kepada media, instansi, dan berbagai elemen masyarakat yang langsung datang ke sekolah kami. Kami mohon dengan hormat. Gara-gara Luis dan gara-gara yang menyampaikan informasi yang salah itu ya, guru pemimpin Kristen itu, akhirnya sekolah ditagih oleh masyarakat. Coba yang masyarakat yang datang itu adalah, saya yakin ya, masyarakat yang datang ini biasanya adalah orang-orang yang merasa merasa kena lah gitu kan, yaitu dari orang-orang Kristen. Saya yakin sekali yang datang ke sekolahnya adalah orang Kristen, karena mereka yang merasa berkepentingan. Kenapa kok di sekolah ini ada diskriminasi anak-anak yang agama Kristen, anak-anak kami gitu kan? Nah, itu logikanya seperti itu guys. Nah, itu kan ada berpeluang untuk menimbulkan kerusuhan, menimbulkan konflik ya. Kalau orang ini termakan isu itu ya, termakan hoax fitnah itu, kalau mereka tidak berpikir cerdas, bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Mereka datang sekolah ya, dan sekolah-sekolahnya pun nggak mampu menjelaskan dengan baik, atau mungkin ya intinya adalah kan kita kan seharusnya kan kalau pihak sekolah itu kan menjelaskan kan, pihak masyarakat ini menunggu. Tapi mungkin mereka nggak sabaran, lalu belum sempat pihak sekolah menjelaskan, mereka sudah melakukan keributan gimana? Nah, ini yang bertanggung jawab adalah orang-orang kayak Indonesia yang bertanggung jawab, menyampaikan berita secara tidak benar ya, fitnah dan sepihak. Nah, itu poinnya guys. Nah, jadi ya biang keroknya ini adalah orang-orang kayak Indonesia ini. Kalau Anda dengar ada klaim dari sepihak, ya jangan Anda bawa ke suasana. Kuncinya tunggu dulu,
klarifikasi dia pihak seberang dan pengecekan gitu kan. Nah, itu cara kita membantu guys, bukan dengan kita mengenal pihak langsung kita blow up. Ya kalau benar, kalau salah gimana? Malu sendiri kan? Akhirnya video dihapus gitu. Ya kan? Dan bahkan ya dia pun ini pihak sekolah merasa sakiti. Anda bayangkan ya. Karena memang iya difitnah guys, siapa nggak sakit difitnah coba ya kan? Siapa nggak sakit? Nah ya bahkan nama sekolahnya itu jadi jelek kan, citra sekolah jadi jelek. Nah ini tanggung jawab Luis nih untuk memulihkan nama baik sekolah itu, karena dia yang ikut fitnah gitu kan. Nah, tanggung jawab Luis, pulihkan lagi nama baik sekolah itu gitu kan. Agar Bapak bisa men-take down video tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Asep Panji Lesmana SS ya, dari SMA Negeri 2 Depok langsung. Itu terkait dengan video saya yang ini. Dan memang saya membalasnya ya, salam terima kasih banyak untuk klarifikasinya. Saya akan segera menarik video yang saya publis. Saya minta maaf untuk video reaction yang telah saya buat. Saya hanya berniat membantu saudara-saudara saya. Masih juga ngeles guys. Ini kan makanya kemarin tuh waktu Ustadz Resya mengatakan bahwa agama Luis ini mengajarkan ngeles, itu kan terbukti faktanya. Ini ngeles loh guys ya. Saya hanya berniat membantu saudara saya. Ini loh guys ya. Ini dia sebenarnya tidak sedang membantu. Waktu dia publis video itu, dia memperkeruh suasana ya, yang belum tentu benar begitu, lalu dia langsung tuduh main fitnah. Itu bukan membantu namanya. Akhirnya apa terjadi? Nama dia jadi rusak, nama Luis ini ya, nama orang itu ikut rusak karena di blow up beritanya gitu kan. Coba sekarang ya nama Luis rusak ya, orang saya nggak tahu nih apalagi masih ada orang percaya Luis gitu kan. Kok saya jadi orang lain itu saya tidak lagi percaya Luis ya, terbukti kok ya kan dia tukang fitnah gitu kan. Kalau saya kalau saya nggak mau saya percaya Luis lagi, orang kayak gini dipercaya gitu kan. Nah, jadi jangan ngeles ya. Anda tuh tidak sedang membantu, ya. Enggak, membantu kan gitu caranya. Makanya belajar cara membantu tuh gimana, ya. Orang-orang yang katanya membantu ya, padahal mereka tuh memperkeruh suasana. Mereka bukan yang membantu, malah nyusahin, malah menyakiti pihak sekolah, malah menyakiti orang-orang dengan fitnahnya gitu kan. Nah, makanya Luisnya sadar gitu kan. Nah, ini ngeles namanya guys ya, ngeles seperti ngelesnya kita nggak mengatakan bahwa agama Kristen itu mengajarkan ngeles, tapi dari ayatnya itu jelas-jelas menceritakan tentang Adam Hawa ngeles gitu ya kan. Dia bukannya mengaku salah ya dan tanggung jawab ya, ya saya salah, kenapa kami mendengarkan ular iblis yang membujuk kami kilaf, itu harusnya kan Adam Hawa kan. Tapi dia malah menyalahkan iblis. Ya kalau iblis nggak gitu, kami tidak melakukan ini gitu kan. Nah itu kan ngeles namanya. Dan itu dilakukan oleh juga gitu. Ya jadi itu faktanya guys ya. Jadi jangan ini nggak tepat nih. Kalau saya ya, saya minta maaf telah buat video fitnah ya kan. Saya tahu kesalahan saya di mana, yaitu saya terlalu cepat menyimpulkan. Jadinya karena saya tuh hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Ya kan, saya padahal dan saya tidak belajar dari pengalaman. Padahal saya tuh sebelumnya itu memposting videonya dari ayah brigadir dia dengan siapa dengan Pendeta Gilbert, yang mana Pendeta Gilbert juga melakukan klaim sepihak hanya dengan pendapat kesehatan Putri, dan dia mengatakan bahwa Putri benar diperkosa. Sama kayak saya juga begitu, itu dia harusnya. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya soalnya belajar dari kejadian Pendeta Gilbert gitu kan. Tapi faktanya saya masuk ke lubang sama 2 kali. Nah, gitu loh guys. Gitu ya, soalnya gitu, gentle gitu kan. Bukan dengan ngeles lalu mengatakan saya berniat membantu, apanya membantu gitu loh. Nah, di situ absurdnya di situ guys ya. Masih sempat ngeles ketika sudah terjadi hal begini. Itu memang sifat dasar mereka orang kayak gitu ya, gampang suka fitnah, tipu-tipu, ya kan? Kalau cepat menyimpulkan, nggak bijaksana, lalu ngeles lagi, udah tahu salah ngeles lagi kan? Iman saya supaya mendapat tempat yang sama sebagai warga Indonesia. Jika memang toleransi di sekolah tersebut baik-baik saja, saya sungguh bersyukur dan menitip anak-anak kami di sana supaya dapat belajar dengan baik.
Jikalau berkenan, apakah boleh? Bapaknya kayak gini gimana mau mau anak-anaknya jadi baik, guys? Dia mengasah sebagai bapak gitu kan. Ya kasih contoh baik kepada anaknya. Jangan gampang gampang fitnah, jangan gampang nuduh, jangan juga klaim sepihak gitu kan, bikin konten, memblow up sesuatu yang belum tahu, belum jelas kebenarannya. Ini bapak macam apa gitu kan? Ini sangat absurd, guys ya. Mas sempat dia ngomong dengan gaya style dengan mengatakan bahwa saya dan titip anak-anak kami. Aduh guys. Punya bapak yang apa kayak gini. Saya nggak mau ngaku Luis sebagai bapak. Ini saya nggak mau ya kan. Saya katakan saya bukan anaknya Luis. Punya bapak kayak gitu tukang fitnah gitu kan. Nah, nggak mau saya guys, ya kan. Jadi Luis ini memang PD-nya nggak kebangetan gitu guys. PD-nya itu kebangetan. Udah tahu salah ya, masih ngeles ya, masih sempat-sempatnya sok nasehatin, sok kasih pesan gitu kan. Oh, luar biasa guys. Yang membuat klarifikasi bersama saya dalam live streaming. Jika tidak berkenan, tidak mengapa. Saya akan membuat reaction surat edaran tersebut. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya jelas saya minta maaf juga jika memang apa yang saya terima informasi itu adalah salah. Dan itu memang dimuat di media nasional dan memang harus ada klarifikasi supaya masalahnya ya itu klaim sepihak walaupun dibuat di media nasional, bukan dia kuncinya bukan pada ditayangkan di media nasional, tapi apakah itu sudah lengkap apa belum gitu loh. Paham nggak? Media nasional tuh menayangkan apa saja berita yang dugaan-dugaan pun diberitakan gitu. Makanya mereka pakai kata ada dugaan diskriminasi. Kalau Luis kan tidak, nggak ada kata-kata dugaan. Dia langsung aja mengatakan adanya diskriminasi gitu kan. Nah, di media aja yang kredibel, independen itu masih memakai kata dugaan diskriminasi. Nah, Luis ya media abal-abal ya, media fitnah, media tukang tipu, media hoax seperti ini ya, yang gampang menyimpulkan langsung mengatakan adanya diskriminasi gitu kan. Wah, luar biasa. Melebihi pula lagi media-media kredibel yang bertingkat berating nasional gitu kan. Clear apakah berita yang disampaikan itu benar apa enggak. Dan karena sudah diklarifikasi, maka saya minta maaf dan saya akan mengambil atau menurunkan video yang telah saya upload supaya tidak terjadi kembali kesalahpahaman. Saya mengajak untuk Ya kenapa nggak salah paham? Karena Anda tuh terlalu cepat menyimpulkan ya, tukar fitnah orang, belum ada klarifikasi, masih dengar klaim sepihak, belum ada tabayun, belum ada cek sana sini, cross check lagi segala macam, ya kan? Atau hubungi pihak sekolahnya, sudah bikin konten, blow up suatu hal yang belum pasti, gitu kan? Akhirnya terbukti fitnah, itu fatal guys ya. Makanya itu pelajaran bagi Luis ya. Jadi besok-besok kita pengen lihat lagi nih, masih ada nggak dia seperti itu? Karena di video-videonya tuh banyak begitu guys. Gampang kali nuduh orang gitu kan, fitnah orang gampang kali, padahal dangkal kan, dan tidak berdasarkan metodologi yang benar ya. Metode benar itu maksud saya adalah ketika Anda dengar sesuatu, ya, Anda pahami dulu. Saya aja ya kadang-kadang kalau ada orang ngomong itu ya, kalau saya masih ragu saya ulang videonya. Ini ngomong apa sih orang ini gitu kan? Nah, jadi nggak langsung kita tuh ketakutan, kita salah dengar kan, pokoknya kita salah tangkap kan. Nah, tapi itu sih faktanya terjadi banyak sekali terjadi dia tuh salah tangkap dan salah paham dan salah dengar dari apa yang orang sampaikan guys. Orang sampaikan A, dia nangkapnya pahamnya sebagai B. Pak, wakil kepala sekolah ini dapat mengklarifikasi secara langsung sebenarnya melalui live streaming, tapi mudah-mudahan direspon baik dan kemudian jika kita bisa saling berdialog untuk mencari keterangan yang sebenarnya, itu akan lebih baik dan sangat-sangat bermanfaat. Makanya baca berita tuh jangan berita yang Anda suka aja, yaitu berita klaim sepihak. Saya aja begitu tulis posting video itu, konten itu ya, mempindah pihak sekolah, saya baca beritanya guys. Kebetulan memang saya waktu itu bacanya sehari setelah Luis upload video, karena biasanya saya tuh kan video-video terbaru Luis itu langsung saya komentari. Cuma waktu itu saya kelewatan, karena saya tuh kan biasanya buat video lalu saya upload, nunggu hari berikutnya saya buat lagi video gitu guys. Jadi saya tuh nggak langsung saya stop videonya. Saya memang khusus untuk saya upload aja yang mau saya buat kontennya. Jadi itu waktu itu ketika saya sudah punya stok video 2, nah itu saya nunggu jam tayang besok gitu kan, karena besok saya siapin kayak ini malam nih, saya siapin videonya nih untuk tayang besok gitu kan, upload besok. Itu ketika saya udah siap videonya,
Saya nggak ada cek-cek lagi di YouTube-nya Luis. Nah, rupanya besoknya udah saya upload video yang kemarin saya yang saya bikin itu kan, yang saya buat itu, lalu saya cek, Luis sudah ada video lagi nih yang baru sehari yang lalu gitu kan. Nah, jadi memang saya untungnya saya udah ada berita-berita klarifikasi dari pihak sekolah gitu. Maka saya tahu, ya, saya baca. Nah, Luis mungkin nggak baca itu tuh gimana kan? Dia nggak mesti meskipun dia terima surat klarifikasi ya dengan baca berita-berita setelahnya itu dia sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Saya juga tahu apa yang terjadi dengan baca berita-berita itu, bahwa sukunya adalah waktu itu biasa kan mereka sudah ditentukan nih, ya kan, di ruangan mana, yaitu nggak salah saya itu adalah ruangan serbaguna, nggak salah guys. Ruangan apa ya? Bukan serbaguna, ruangan multimedia. Lupa saya antara dua tuh, apakah mereka tuh biasanya pakai ruangan multimedia atau serbaguna. Nah, cuman ruangan itu dijadikan tempat untuk menaruh sementara seragam sekolah, seragam anak-anak sekolah. Nah, karena seragam anak sekolah itu adalah benda berharga yang mana kalau sembarangan dipakai kan nanti bisa jadi orang ambil seragam sekolah tuh atau dikerjain kan. Jadi nanti kan bisa menimbulkan masalah besar karena itu seragam murid-murid, nggak boleh, harusnya tetap steril ya sampai waktu dibagikan. Nah, makanya mereka diarahkan untuk di ruangan lain. Nah, mungkin mereka pakai ruangan itu juga kan, yang biasa mereka pakai itu, karena memang kebijakan sekolah adalah dijadikan sementara tempat penyimpanan seragam sekolah. Tentu itu kan dibagikan lalu ruangan itu bisa dipakai lagi gitu kan. Nah, ini kan cuma sementara aja karena ada masa itu kan, nggak mungkin juga dipindahin seragam sekolah itu kan, karena mungkin ruangan multimedia itu jarang dipakai gitu kan. Nah, jadi ada ruangan multiguna yang serbaguna yang lebih sering dipakai mungkin, atau sebaliknya ya, saya lupa. Ketika antara dua itu ya, itulah mereka dikasih. Jadi udah diberitahukan hari sebelumnya bahkan besok ibu dan anak-anak pakai ruangan ini ya untuk Nah, cuman waktu itu penjaga sekolah terlambat bukakan pintu. Penjaga sekolah ya kan, terlambat bukakan pintu. Ya, guru ini gak sabaran. Alasan dia ya dia itu takut nanti murid-murid kena marah kalau terlambat masuk ke pelajaran lain. Karena mereka tuh biasanya kan habis itu kan ibadah itu ya kelas mereka itu kan mereka akan masuk ke kelas masing-masing. Itu nggak boleh terlambat guys gitu. Ya memang harus begitu kan harusnya kan. Jadi jangan gara-gara ini mereka terlambat di situ. Ini meskipun ini ada kendala ya harus terima. Masa itu jangan paksakan mentang-mentang ada kendala di sini lalu mereka paksakan sampai melanggar pelajaran jam lain, kan tidak begitu. Ini yang sudah terjadilah misalnya ini ada masalah kayak gitu, kendala kan agak lambat sedikit mulai ibadahnya, belajar Kristennya gitu kan, agak lambat sedikit, ya sudah. Ketika walaupun misalnya materi belum selesai kan bisa sambung besok. Jangan gara-gara itu dipaksakan lalu lalu mengganggu murid-murid yang hendak belajar ke kelas berikutnya, ke materi pelajaran berikutnya, kan gitu harusnya. Karena kan bisa sambung gitu. Itu gitu guys. Jadi kayak seakan-akan ada hari besok gitu kan. Jadi gurunya mau cepat-cepat aja. Jadi mereka tuh akhirnya belajar di lorong gitu kan, ibadah di lorong gitu. Nah itu guys, jadi nggak mau nunggu. Coba. Memang ini ada kesalahan dari penjaga sekolah, tapi sebenarnya pernah buat video. Saya sudah katakan di video saya sebelumnya ya. Dan juga ada komentar di video saya itu ya, yang dia nggak tahu tentang penjaga sekolah. Dikiranya penjaga sekolah ini mirip seperti security yang kerja pakai shift. Ada tahu kan? Ada namanya security sekolah, itu kerjanya hanya dari jam 7 pagi sampai jam ya sekolah tutup. Security sekolah itu pakai shift gitu kan. Nah, sebaliknya penjaga sekolah nggak seperti itu guys. Penjaga sekolah tuh tugasnya 24 jam loh, ingat ya. Namanya penjaga sekolah, ya dia harus jaga itu sekolah 24 jam guys, ya. Nggak ada kayak security yang hanya security sekolah itu hanya menjaga sekolah dan murid-murid ketika ada jam pelajaran berlangsung. Kalau malam ya itu tugasnya penjaga sekolah. Nah, penjaga sekolah jangan lupa dia tuh tugasnya membersihkan ruangan juga. Jadi kalau ada apa-apa ya penjaga sekolah dipanggil. Kalau misalnya manja gurunya dikit-dikit penjaga sekolah, padahal itu kan misalnya kalau kotor-kotor sedikit kan saya bisa suruh muridnya. Tapi biasanya kalau begitu kan bagus. Jadi muridnya bertanggung jawab. Jadi nggak nunggu penjaga sekolah dulu. Tapi kalau misalnya kalau sudah jam pulang sekolah hingga pagi mau buka lagi, itu kan penjaga sekolah membersihkan itu. Nah, jadi dia mungkin mau memilih bersihkannya ketika jam pulang sekolah atau pagi sebelum buka sekolah gitu kan. Atau dia bersihkannya double gitu kan. Jadi
pagi-pagi dia pasti ngecek lagi sekolah-sekolah itu, kelas-kelas itu apa udah bersih belum, ruang guru segala macam kan. Nah, jadi ya itu efektif kerjanya itu sebenarnya ketika sekolah tutup. Itu efektif kerja. Karena dia mulai bisa bersihkan kan. Karena kalau lagi jam pelajaran kan agak susah bersihkannya. Itu biasanya murid aja, biasa kebiasaan guru itu biasa mereka yang bersihkan murid gitu kan. Ya intinya adalah mulai kerja itu startnya seharusnya ketika jam sekolah tutup. Itu dia mulai bersih-bersihkan ruangan kelas semuanya, ruang guru segala macam, perpustakaan segala macam. Lalu dia mulai ngecek semua pintu ya, dikunci semuanya. Lalu dia mulai kunci pagar. Lalu dia mulai malam itu menjaga sekolah ya. Jadi karena kalau hilang barang-barang sekolah itu tanggung jawab dia. Maka dia tuh tentu ya kayaknya tau lah kayak orang jaga, ditugaskan untuk jaga suatu tempat ya, dia tuh kalau tidur pun pasti nggak nyaman malam itu kan. Karena dia kalau hilang barang situ biar yang ganti. Maka dia harus memastikan semua taman sekolah itu memang sudah clear gitu kan, sudah fix, sudah aman, baru dia bisa tinggal tidur. Itu pun dia tentu harus cek-cek juga, karena bangun tengah malam lalu cek-cek gitu kan, atau ada maling yang masuk sekolah atau gimana gitu kan. Nah, memang kerja berat guys, penjaga sekolah tuh. Ya gajinya berapa sih? Nah, jadi dan lagian dia tinggal situ sama anak istrinya, jadi dia tuh tentu ada kebutuhan keluarga juga yang harus dia penuhi, karena dia keluarganya kadang-kadang istrinya minta belanja ke pasar atau anaknya minta sekolah atau apapun itu kebutuhan keluarga kan harus dia penuhi. Jadi dia tuh dia tuh nggak punya jam profesional kayak para penjaga kayak kerja kantoran yang jam 7 pagi sampai 9 sore, nggak ada. Dia memang 24 jam. Jadi di sela-sela waktu itu ya dia harus ngurus keluarganya juga gitu kan. Nah, di pagi-pagi itu ya mungkin dia karena ada kecapean atau apapun itu, nah dia lupa kalau itu ruangan, karena dia biasanya kan dia ruangan itu kan bukan itu, mungkin waktu itu dia lupa sehingga dia, atau dia mungkin kesiangan, atau mungkin dia lagi antar sekolah gitu kan, kita nggak tahu apa terjadi ya meskipun itu memang suatu kesalahan, tapi kita nggak boleh juga terlalu keras atau terlalu guys ya, karena apapun itu penjaga sekolah tetaplah manusia biasa yang dia tuh juga tentu punya kebutuhan sendiri juga, yang kerjanya juga kita harus maklumi juga gitu kan. Dan ada emangnya berapa sih gajinya gitu, jadi kita harus maklum lah gitu kan. Jangan gara-gara hal seperti itu ya lalu langsung memfitnah, nuduh tidak gitu kan. Kalau Anda misalnya kayak guru tadi nggak sabaran lalu dia di lorong, ya silakan, itu hak dia belajar di lorong, kan dilarang sama pihak sekolah kan. Nah, cuman jangan blow yang aneh-aneh gitu kan, mengatakan ini diskriminasi segala macam gitu loh. Padahal itu hanya masalah dari jika sekolah yang terlambat bukain pintu gitu loh. Sementara Anda tahu kondisinya sudah saya ceritakan ya. Makanya Anda harus paham, sehingga Anda punya empati. Oh, seperti apa kerja penjaga sekolah ya? Oh, kenapa bisa begini ya? Mungkin begini. Ada punya pandangan jauh. Nggak langsung menuduh, penjaga sekolah kolaborasi dengan pihak sekolah sengaja buat begini ya. Kan itu berarti Anda tidak paham seperti apa pekerjaan penjaga sekolah guys ya. Itu ya poin yang harus dipahami. Karena selama ini tidak ada masalah gitu. Ini hanya masalah dari sedikit kelalaian atau mungkin kealpaan dari penjaga sekolah dalam buka pintu. Dan ingat ya, memang kunci itu harus dipegang oleh penjaga sekolah, karena dia yang bertugas membersihkan ruangan, memastikan ruangan itu aman. Nggak mungkin diserahkan sama guru, ya kan? Karena nanti fatal guys ya. Karena kalau barang-barang hilang, bukan guru yang diminta tanggung jawab, dia minta tanggung jawab sebagai penjaga sekolah. Jadi udahlah gaji nggak seberapa, nanti untuk mengganti barang hilang lagi ya. Nah, makanya Anda harus punya empati dan mengerti bagaimana dan apa yang dikerjakan oleh penjaga sekolah gitu guys. Mudah-mudahan direspon email saya dan kami bisa live sama-sama untuk menanggapi dan mengklarifikasi video ataupun yang foto beredar tentang mereka dilarang. Jadi pihak sekolah udah klarifikasi ke media juga, udah ke Kemendikbud juga gitu, udah banyak. Luis tinggal post blow up beritanya saja gitu, ya kan? Ambil berita yang terbaru sekarang atau yang kemarin itu udah ada klarifikasinya tuh, itu aja sudah cukup. Oke, saya juga mengklarifikasi dari berita itu, meskipun berita tidak saya tampilkan. Ya nggak mesti juga live streaming gitu kan, nggak mesti juga live streaming. Pihak sekolah tuh sudah nggak ada waktu ngurusin orang-orang anak kayak Anda Luis ya, nggak ada waktu ya, udah difitnah, mereka masa tersakiti, Anda masih dikasih hormat lagi dengan hormat gitu kan.
Soalnya itu menurut saya tidak usah dengan hormat itu. Ngapain orang-orang seperti ini dihormati, gitu kan? Nanti kalau mereka dihormati, mereka nggak belajar menghargai orang, menghormati orang, ya kan? Kalau Anda memang menghormati pihak sekolah, harusnya dari awal Anda tidak menuduh dengan gampang, mungkin dengan gampang, gitu kan? Itu tandanya tidak menghargai atau tidak menghormati pihak sekolah, guys, ya kan? Jadi dengan gampang menuduh, fitnah, padahal belum ada, cuma dengarkan dari klaim sepihak saja. Untuk melakukan rohani Kristen di sekolah mereka. Ya, berikut ini saya akan membacakan surat klarifikasi yang berkaitan dengan video yang saya sudah upload ya, mengenai SMA Negeri 2 Depok. Dikatakan di sini klarifikasi tentang pemberitaan masalah diskriminasi di SMA Negeri 2 Depok. Menanggapi dan meluruskan fakta atas tulisan yang bersumber dari website liranews.com dengan judul Alami Diskriminasi Siswa Rohkris SMA Negeri 2 Depok tak boleh pakai ruangan kelas. Dari isi kan dugaan diskriminasi, ini langsung adanya diskriminasi. Dan Luis pun fatal dia ikut-ikutan gitu kan. Padahal itu baru keterangan sepihak. Itu loh guys. Dan ini pun Lira News ini kan bukan media yang kita dengar kayak Tirto.id atau Warta Kota atau Detik atau segala macam kan. Saya baru dengar ada media namanya Lira guys. Lira News gitu kan. Baru dengar saya guys. Tersebut ada 2 poin yang harus ditanggapi ya. Poin pertama, tercantum dalam tulisan tersebut, semula siswa-siswi ini menggunakan ruang multiguna, namun sekarang dilarang menggunakan dengan alasan ada seragam sekolah di dalamnya. Berarti ini multiguna ya. Jadi biasanya tuh mereka pakai ruangan multiguna. Saya tadi salah karena saya sebut multimedia, padahal multiguna gitu kan. Mereka menggunakan pelataran atau lorong kelas di lantai 2. Kronologi yang sebenarnya adalah kegiatan setiap hari di SMA Negeri 2 Depok. Sebelum memulai pembelajaran pada pukul 6.45 WIB, diawali dengan kegiatan keagamaan dan penguatan karakter sesuai dengan agamanya masing-masing dan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Penjelasan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana pada hari Kamis 29 September 2022 siang, seragam siswa kelas 10 datang dan diletakkan di ruang multiguna MG ya, yang akan dibagikan pada hari Jumat pagi karena jumlahnya cukup banyak dan butuh diklasifikasikan sesuai kelas siswa menjadi ruang MG dikondisikan berantakan. Oleh karena itu, untuk hari Jumat 30 September 2022 untuk kegiatan doa pagi atau saat teduh bagi siswa-siswi beragama Kristen dipindahkan ke ruang pertemuan lantai 2. Informasi pindahnya ruangan sudah disampaikan. Jadi cuma doa pagi saja guys, cuma sebentar gitu ya kan, cuma sebentar, 6.45 ke jam 7 kan cuma 15 menit gitu loh, sebentar cuman. Ya kan, kita kirain ibadah 2 jaman gitu, ternyata cuma doa pagi. Kayak umat Islam itu adalah ya kayak berdoa atau ya semacam apa lah, mungkin ceramah singkat gitu kan. Jadi hanya itu saja gitu. Banyak kita kiranya malah ibadah malah kan. Jadi ya ini memang sudah menjadi apa? Udah jadi kebiasaan di sekolah itu ada doa pagi gitu kan. Bagi tiap agama masing-masing. Oleh pihak Sarpras pada hari Kamis ke kepala sekolah, petugas kebersihan, office boy dan salah satu siswa Rohkris. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pagi, pada saatnya kegiatan akan dimulai, petugas kebersihan terlambat untuk membuka pintu ruangan, sementara siswa Rohkris sudah datang. Jadi ketika mereka menunggu di ruang pertemuan. Nah, ternyata rupanya ya, saya salah lagi nih, ya bukan apa-apa gitu loh. Itu adalah office ya, office apa namanya? Saya kalau salah saya kasih tahu guys ya. Mungkin saya juga tapi di situ berita saya yang baca itu adalah penjaga sekolah. Nah, teman itu kan ya kalau penjaga sekolah dengan ini ya ini yang resminya nih, itu kan hanya berita media juga mungkin salah ketik juga, kita nggak tahu kan. Tapi saya baca tuh memang penjaga sekolah, nggak ada situ ngomong tentang petugas kebersihan atau saya baca tuh tentang office boy, nggak ada, cleaning service nggak ada. Jadi meskipun begitu ya, sebenarnya tetap klien pada itunya gitu. Karena gini ya, cleaning service ini atau office boy ini tentu tugasnya bersihin ruangan. Nah, tapi ingat ya, tetap kunci itu kan dia yang pegang, tetap penjaga sekolah yang pegang gitu. Ya kan ya, dia tuh ngambil dari penjaga sekolah. Jadi ya mungkin ini lebih ribet lagi nih. Kalau langsung penjaga sekolah kan lebih enak, satu pintu, langsung dia buka pintu. Tapi ini kan
office boy-nya lagi nyari penjaga sekolah gitu kan. Nah, mungkin pada waktu itu penjaga sekolahnya mungkin sedang ada kegiatan atau ngurus keluarga kan, kita nggak tahu gitu kan. Jadi ini lebih apa lagi guys, lebih complicated lagi gitu kan. Nah, karena ada 2 pintu gitu. Nah, jadi ternyata ini adalah dari pihak petugas kebersihan, yang mana tetap kunci itu tetap bukan dia pegang. Kunci itu tentu yang pegang tetaplah adalah penjaga sekolah, karena dia tanggung jawab atas hilangnya barang di ruangan, bukan dari petugas kebersihan ini gitu kan. Jadi petugas kebersihannya harus minta kunci lagi ke penjaga sekolah gitu guys. Intinya adalah kesalahan adalah pada petugas cleaning service kebersihan ini gitu kan. Tapi jangan lupa juga dia tentu berhubungan dengan penjaga sekolah untuk minta kuncinya. Sehingga sebenarnya guys ya, ini soalnya hanya dimaklumi harusnya gitu kan. Jangan besar-besarkan, karena memang kita perlu pahami ya, kalau sekolah itu ya kita kata tadi ya, ada penjaga sekolahnya, ada apalagi nih, ada lagi petugas kebersihannya. Karena setahu saya biasanya mungkin karena sekolah saya dulu, karena mungkin sekolah saya itu memang budgetnya nggak tingkat besar, sehingga kita nggak punya dulu petugas kebersihan guys. Di sekolah saya dulu nggak punya. Saya aja baru tahu sekarang ada sekolah itu punya petugas kebersihan sendiri ya, di luar dari penjaga sekolah. Berarti kalau gitu jaga sekolah berarti nggak bersihkan lagi, itu saya nggak tahu ya. Karena dulu itu memang zaman saya waktu sekolah dulu ya, mau SD, SMP, SMA, itu nggak ada petugas kebersihan, nggak ada. Yang ada memang penjaga sekolah, dia yang bersihkan semuanya guys. Nah, dibantu murid paling bantunya cuman kalau gotong royong atau pas piket gitu kan. Piket tuh, kalau murid piket itu kan ada dia bersihin kelas tuh pas murid piket. Entah setelah belajar, setelah sekolah usai, atau sebelumnya biasa itu kan ya, piket murid piket kan biasanya kan. Nah, kalau di Jepang itu tiap hari guys. Kalau ada lihat di Jepang nih ya, mereka bersihin kelas itu biasanya sebelum dan sesudah gitu kan, 2 kali. Atau mungkin sesudah aja atau sebelumnya, saya lupa ya. Kalau ada nonton vlog-vlog anak-anak sekolah Jepang itu ya, mereka yang bersihin ruangan kelas. Sehingga mungkin petugas kebersihannya nggak lagi bersihin ruangan kelas, mereka bersihin mungkin toiletnya atau lorongnya dan bagian sekolah yang lain gitu kan. Nah, tapi ini ada petugas kebersihannya gitu. Ini beda lah dengan waktu zaman saya dulu. Makanya saya juga ketika baca ini saya juga merasa baru gitu, merasa sesuatu yang baru. Karena setahu saya dulu, pengalaman saya, tidak ada sekolah itu yang mempekerjakan petugas kebersihan. Yang ada tuh mereka mempekerjakan penjaga sekolah, jadi merangkap penjaga sekolah sekaligus petugas kebersihan gitu kan. Jadi foto yang beredar di media bahwa seakan-akan murid sedang duduk di selasar pelataran lorong karena tidak beri ruangan untuk kegiatan sebenarnya tidak sesuai dengan yang diberitakan. Kejadian yang sebenarnya adalah para siswa sedang menunggu dibukakan pintu oleh office boy yang memegang. Oh iya, saya ingat dulu tuh kan belum ada bos guys. Belum ada dana bos, belum ada dulu ya. Saya nggak, ya kita tahu ya, dengan ada dana bos tentu budget sekolah lebih besar, sehingga mereka bisa mempekerjakan petugas kebersihan, office boy gitu kan. Dulu nggak ada. Dan saya ingat dulu ya, memang saya akui memang sekolah-sekolah dulu tuh guys banyak kan jorok gitu. Kita akui kayak toilet itu jorok ya. Saya aja jarang ke toilet guys, karena saya nggak tahan dengan tingkat kejorokannya gitu kan. Ini saya memang nggak seperti sekolah sekarang lah mungkin, yang sudah bersih karena udah ada petugas bersihnya. Dulu tuh enggak guys. Itu saya paling malas saya itu ke toilet. Kalau saya nggak betul-betul kebetulan saya nggak ke toilet dulu kan, karena saya tahu toiletnya jorok gitu. Cuma saya nggak perlu sebut ya sekolah saya sekolah apa gitu kan. Tapi juga kayaknya bukan cuma sekolah aja, saya aja juga beberapa sekolah lain begitu. Ya itulah, karena dulu mungkin budgetnya sedikit, belum ada dana bos juga, jadi belum bisa mempekerjakan dari office boy atau petugas kebersihan ya, hanya dirangkap oleh jaga sekolah. Ruangan tersebut. Ketika ruang pertemuan akhirnya telah dibuka, maka para siswa kemudian masuk dan melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana mestinya. Hingga kini pun kegiatan doa pagi saat teduh sudah kembali menggunakan ruang multiguna bawah seperti biasanya. Jadi poin yang pertama ini jelas mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukan mereka tidak diberi ruang, cuman OB-nya, office boy-nya terlambat buka ruang itu, jadi seakan-akan mereka tidak ada ruang. Ya, ini sebagai klarifikasi di poin pertama. Yang kedua, poin kedua tercantum dalam tulisan tersebut bahwa staf kesiswaan sempat melontarkan kata-kata akan membubarkan Rockris. Miris memang melihat kondisi siswa-siswa penerus bangsa ini yang mendapatkan diskriminasi.
Kronologi sebenarnya adalah dikarenakan sedang berlangsungnya kegiatan PTS, penilaian tengah semester, maka staf kesiswaan mengumumkan informasi kepada seluruh siswa di sekolah bahwa terhitung dari hari Selasa 20 September hingga 30 September 2022, kegiatan ekskul ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud ditujukan untuk seluruh ekstrakurikuler tanpa terkecuali selama kegiatan PTS berlangsung. Hal ini dilakukan agar seluruh siswa-siswi fokus pada kegiatan penilaian tengah semester. Jadi tidak pernah ada pernyataan dari staf kesiswaan seperti yang tertulis bahwa akan membubarkan ekskul, terlebih secara spesifik kepada Rohkris. Dan terhitung dari Senin 3 Oktober 2022, seluruh ekskul diperkenankan kembali untuk melakukan kegiatan. Berarti kan media memberitakan sesuatu yang tidak terjadi, ya kan? Yang terjadi adalah bukan dibubarkan, tapi dihentikan sementara selama 10 hari ya, tanggal 20 sampai 30 September, karena fokus untuk penilaian tengah semester gitu guys. Jadi nggak ada pembubaran, hanya penghentian sementara untuk fokus ke penilaian tengah semester guys gitu. Seperti biasa. Jadi menurut mereka tidak ada pembubaran, itu hanya penutupan sementara sampai PTS itu selesai. Dan kesimpulannya tidak ada praktik diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu di SMA Negeri 2 Depok. Seluruh aktivitas kegiatan keagamaan di SMA 2 Depok sudah terafiliasi dengan baik. Terfasilitasi. Tidak ada larangan apapun untuk terfasilitasi, Luis, bukan terafiliasi. Masa membedakan antara terfasilitasi dengan terafiliasi nggak bisa sih? Itulah makanya saya sering katakan, mesti dia sering salah tangkap apa orang-orang sedang mention gitu kan. Orang ngomongnya terfasilitasi, dia tangkapnya sebagai terafiliasi. Guys ya. Itu beda jauh loh. Terfasilitasi artinya adalah sudah terakomodasi, sudah terpenuhi gitu, sudah terlayani gitu guys gitu. Tapi kalau terafiliasi sudah terhubung gitu, maka tidak nyambung kan. Maka sih guys, itulah kelemahan dia yang sangat fatal ya, yang tidak pernah dia mau belajar di situ dan tidak mau memperbaiki, dan bahkan tidak pernah menyadarinya bahwa dia itu sering salah dalam menangkap apa yang orang lain tuh sampaikan gitu, sehingga dia salah paham dan akibatnya ngawur guys. Kegiatan agama di SMA Negeri 2 Depok, tidak ada pembubaran ekskul hingga saat ini. Ini Depok 6 Oktober 2022 ya, Kepala SMA Negeri 2 Depok dan juga Dr. Wawan Ridwan dan juga Wakasek Kesiswaan Haryanto, Pak. Oh, dan juga ini tulis parah guys, parah ya. Jadi tadi ini kan surat yang ditulis oleh wakil, gini loh, ini surat yang ditulis oleh wakil kepala sekolah. Ini harus terangkan ya, karena nulisnya nggak gini aja nggak paham ya. Gimana dia mau memahami sesuatu yang lebih besar? Jadi gini, ini surat yang ditulis oleh wakil kepala sekolah dari SMA 2 Depok. Nah, cuman dia nulis itu atas pengetahuan dari kepala SMA 2 Depok, namanya Dr. Wawan Ridwan. Jadi ini adalah bukan dan harusnya. Ya, diketahui. Jadi surat dari yang ditulis oleh wakil kepala sekolah ini diketahui oleh langsung pas sekolah SMA 2 Depok yang namanya Dr. Wawan Ridwan gitu loh. Dan juga diketahui atau ditantangi oleh juga wakil kepala sekolah kesiswaan. Gitu, sekretaris kesiswaan yaitu yaitu Haryanto, ini apa ya, saya nggak tahu, magister mungkin ya. Intinya itu guys. Jadi lu sih nggak paham bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh wakil kepala sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah sendiri dan juga wakasek kesiswaan Haryanto MA dengan cap dari SMA Negeri 2 Depok. Dan ini adalah surat resmi yang diberikan, di mana klarifikasi bahwa apa yang diberitakan itu nggak benar ya. Mudah-mudahan hal ini benar-benar terjadi, dan saya akan senang dan saya sangat bersyukur jika memang teman-teman yang ada di masih juga mengatakan mudah-mudahan ini terjadi. Berarti dia kan masih bersangka buruk guys. Ini orang memang udah diklarifikasi masih juga dia bersangka buruk gitu kan, masih juga dia curiga guys. Udah minta maaf loh padahal kan, udah minta maaf. Tapi dia nggak ubah kata-katanya menjadi dugaan diskriminasi. Langsung katakan ada diskriminasi, dan sekarang dia masih curiga juga gitu kan. Lalu untuk apa Anda menyetujui atau menerima seperti klarifikasi kalau Anda masih curiga? Buat apa coba? Ini adalah orang-orang bermuka dua guys. Ya kan, lisannya ngomong apa ya kan, hatinya
beda pula lagi. Itu bahaya. Harusnya kan antara hati dan ucapan itu adalah, pikiran itu adalah harusnya sejalan gitu kan. Nggak munafik, hatinya curiga tapi lisannya berkata minta maaf gitu. Ini bahaya, absurd kayak gini guys. Di SMA Negeri 2 Depok itu mereka tidak mengalami yang namanya diskriminasi, dan tentunya itu adalah bisa menjadi contoh di mana sekolah negeri memang harus mengedepankan semua agama tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan kami bisa menitipkan anak kami di sana, dan semangat untuk tenaga didik dan semua guru-guru yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Depok. Terus jaga, gimana mau semangat, disakiti sama Luis ya kan guys. Aduh, Luis nih parah kamu guys. dengan nafas toleransi yang luar biasa di Indonesia ini. Dan saya doakan terus-menerus sekolah ini tetap maju, semakin maju lagi, dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang saat ini masih melakukan yang namanya diskriminasi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf. Sekolah lain yang mungkin ya, pakai kata mungkin ya, karena mungkin itu berhubungan dengan dugaan. Kalau Anda mengatakan sekolah-sekolah lain yang masih melakukan ini, berarti kan itu sudah Anda meyakininya begitu gitu. Ini fakta gitu ya. Jadi masih dengan gayanya gitu, gaya muka tembok yang saya katakan ya. Jadi udah jelas salah ya kan, terbukti fitnah, masih katakan menggunakan kata adanya diskriminasi. Dan sekolah-sekolah lain yang masih melakukan diskriminasi, harusnya kan dia pakai kata dugaan gitu, karena kan memang terbukti dia fitnah gitu. Sampai dia harus sekolah harus klarifikasi ke dia, harusnya dia yang klarifikasi pihak sekolah sebelum bikin berita atau konten gitu kan. Jadi metodologinya lu sudah salah, ini udah kebalik ini. Masih juga pihak sekolah salah menghormat lagian. Ini kan absurd guys. Dan orang kayak gini menurut saya nggak perlu dihormati ya. Kalau nggak nanti dia nggak kapok-kapok ya kan, dia masih akan terus seperti itu, dan terbukti dia masih menggunakan kata-kata adanya diskriminasi. Dan sekolah lain yang masih belum melakukan diskriminasi, jadi soalnya kan menggunakan kata dugaan yes, bukan adanya diskriminasi. Maaf untuk video yang saya buat, reactionnya saya akan tarik kembali, dan saya akan tetap publish video yang ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. Dan untuk video Luis yang dia take down itu ya, Anda bisa tonton di channel saya. Saya komentar itu, ya kan. Dan saya udah feeling juga ini pasti fitnah ini, karena memang dengar pihak dan ternyata betul. Ya, yang lain itu kan nggak mungkin, yang dia fitnah Ustadz itu kan nggak mungkin Ustadz bikin video Luis kayak gini kan. Dengan hormat, ngapain hormat Luis? Ustaz atau para mualaf yang difitnah Luis itu sudah cerdas, ya kan? Ngapain mereka ngirim surat klarifikasi ke Luis gitu kan? Dengan hormat lagi kan? Ngapain? Mereka cerdas guys, mereka tahu ini orang perlu dihormati, nggak perlu juga buat pernyataan gitu kan? Tapi di sini dia kena batunya, ya. Pihak sekolah itu masih baik lah guys, masih walaupun disakiti dari pengakuan pihak sekolah, mereka masih mau menyelami hormat Luis ini guys. Padahal itu menurut saya absurd gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.